Dari Jalan AM Sahaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum Star Lovers. Saya harap sehat ya, selalu kabar dari Anda, karena kesehatan Anda tentunya kebahagiaan kami semua yang ada di sini. Dan hari ini hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023. Saya Budi Utomo kembali hadir menjumpai Anda dan juga untuk menemani Anda pada malam hari ini untuk berbincang tentang masalah bisnis, tentang topik tentang bisnis ya. Enggak masalah sih. Tapi topiknya tentang bisnis dan kita akan seru-seruan di sini karena juga Anda bisa berpartisipasi seperti biasa di acara ini. Silakan Anda kalau mau tanya-tanya tentang apa yang kita obrolin malam ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan atau mungkin pendapat atau apa saja ke nomor WA kami di 0818621013. Dan acara ini bisa Anda ikuti juga secara live streaming di www.storjogja.com dan juga Anda bisa mengikuti acara ini secara live YouTube di Star Jogja FM ya. Ya, senang sekali saya kembali bisa menjumpai Anda pada malam hari ini di acara Fun with Business. Ya, tadi dibuka dengan lagu Love Story. Wah, Todd Suzeni ya. Ini ada satu cerita yang menarik di lagu ini ya. Pada tahun 1993 kalau nggak salah ya, di salah satu stasiun televisi swasta. Ini ada satu serial TV yang pokoknya waktu itu saya nggak mau ngelewatin deh. Namanya judulnya Tokyo Love Story dan ini sengaja saya putar karena memang pada malam hari ini kita akan bicara tentang yang berbau-bau Jepang gitu. Apa ya yang berbau-bau Jepang ya? Salah satunya tadi ya sudah diwakili oleh satu lagu tadi. Tapi kita akan bicara tentang sesuatu yang mungkin Anda juga menemukan di tempat lain. Tapi ini adalah sesuatu yang spesial ya. Kita hadirkan di sini. Kita sapa dulu tamu kita pada malam hari ini, Mas Ison Satria. Selamat malam Mas Ison. Halo, selamat malam Mas Budi. Ya, Mas Ison karena ini live YouTube juga live streaming ya, bisa hai di sana. Halo semua. Ya, oke. Mas Ison ini adalah salah satu dari owner tenda Jepang. Saya kok tadi mau keplesetnya warung tenda tenda Jepang ya. Tenda Jepang Resto ya yang ada di sekitar Jalan Kaliurang ya, Jalan Kaliurang masuk. Itu tepatnya tepatnya di belakang Pasar Kolombo Mas, namanya Jalan Pamularsih. Jalan Pamularsih ya. Oke, ya saya udah ngincipin, enak. Ya, oke, Mas Ison, kan apa tren Jepang gitu ya, itu pernah sih kita booming ya ketika ada restoran yang terkenal itu muncul di Jakarta, kemudian juga di kota-kota lain dan juga di Yogyakarta. Kita jadi demam gitu ya. Oh ya, kayaknya semua anak muda pengen nyobain gitu. Terus kemudian akhirnya muncul beberapa resto sama ya, resto Jepang. Tapi akhirnya sekarang mulai agak bergeser karena kalah dengan opa-opa itu yang dari Korea. Nah, tapi ternyata tenda Jepang ini cukup menarik antusiasme konsumen ya. Ini awal ceritanya gimana nih Mas Ison? Oke Mas Budi. Jadi betul, saya setuju bahwa tren Jepang ini mulai bangkit lagi gitu ya. Juga kita lihat di 10 tahun sebelumnya, sebelum opa-opa itu datang, mereka sangat tren dengan Harajuku dan lain-lain. Dan kita lihat khusus di F&B bisnis, memang ini sesuatu yang sangat diminati dan terbukti sustain jangka panjang gitu ya. Jangka panjang. Iya, betul. Ya, gitu. Jadi dia hanya tren yang sesaat kemudian pergi gitu ya. Karena ada beberapa makanan yang juga seperti itu yang kita pernah diskusi itu ya. 3 bulan. Es Milo kepal misalnya. Ternyata cuma yang tahu. Iya, tidak. Cuma sekilas gitu. Tapi ternyata Jepang ini cukup bisa bertahan sustainable tadi ya. Betul. Bisa bertahan cukup lama. Betul. Nah, Mas, kenapa sih makanan Jepang ini menjadi makanan yang menjadi salah satu favorit dari makanan di antara sekian banyak makanan-makanan impor?
Ya, kalau kita mulai dari apa yang terjadi di dunia bisnis, terutama bisnis kuliner, kita tentunya harus melihat marketnya gitu. Jadi kita lihat bonus demografi orang usia 15 sampai 45 di Indonesia, terutama Jogja itu kan banyak sekali. Dan mereka pasti memperhatikan tren. Selain tren, di F&B bisnis tentunya harus memperhatikan kualitas makanan. Nah, jadi kami juga harus memilih bahan baku yang baik dari sisi pemilihan daging, pemisian bumbu, kemudian tauge, terutama kami memilih yang bahan baku terbaik untuk bisa disajikan ke konsumen kami. Oke, tentu saja taugenya itu yang terbaik. Siapa dulu dong suppliernya? Mantap itu taugenya. Kenapa Jepang ya? Apakah karena ada kedekatan selera antara Indonesia dengan Jepang sehingga makanan Jepang ini mudah diterima oleh orang-orang Indonesia? Jepang saudara tua ya Mas ya. Jepang adalah saudara tua. Jepang adalah cahaya Asia dan Jepang adalah apa satunya pemimpin Asia. Pemimpin Asia, hidup Nippon. Jadi kenapa Jepang gitu ya? Kita nggak tahu ketertarikan terhadap Jepang itu karena banyak kultur Jepang yang di sini di Jogja kita juga cukup familiar dengan nama-nama Jepang. Kemudian ternyata makanan Jepang kalau kita definisikan di tenda Jepang itu adalah makanan yang dimasak dengan bumbu ala Jepang gitu ya. Kemudian kita kombinasikan dengan lidah orang Indonesia terutama sehingga itu menjadi menu-menu andalan kami seperti teriyaki dan lain-lain. Kalau sebenarnya Jepang dikenal sebagai makanan yang sehat, itu terutama. Mereka mengenal daging sapi itu kelihatannya di saat restorasi Meiji mereka baru membolehkan untuk bisa makan daging sapi. Gitu ya? Jadi nggak dari dulu mereka makan daging sapi? Sebenarnya begitu. Tapi kita tahu setelah di abad-abad di pertengahan itu mereka mulai memperkenalkan sapi itu. Tapi secara umum menu-menu Jepang itu bagi kita adalah relevan dengan sehat gitu ya. Jadi banyak sayur, banyak ikan, sehingga rasanya dengan tren sekarang ini untuk hidup sehat itu menjadi sesuai gitu ya. Jadi memang makanan Jepang ini terkenal dengan makanan sehat. Kemudian balik tadi ke kualitas bahan baku, akhirnya ke rasa. Rasa kita juga pakai bumbu-bumbu yang lumayan mahal sih, tetapi kami harus berkompromi dengan market. Itu import atau gimana Mas? Ada 2-3 bahan yang kami harus import langsung gitu. dari Jepang. Jadi gitu memang mungkin tidak langsung melalui vendor, tetapi kami yakin bahwa itu tidak harus menjadi ciri khas kami. Sehingga ketika itu dimasak dengan bumbu yang Jepang itu orang menjadi suka dan alhamdulillahnya itu menjadi diterima di masyarakat Jogja. Jadi memang ada bumbu-bumbu yang memang itu harus ada gitu ya. Kalau kita mau menamakan makanan kita ini makanan Jepang gitu loh. Betul. Jadi harus ada ya. Dan mahal-mahal Mas. Oh gitu. Jadi nggak cuma makanan bahan-bahan lokal yang dijepangkan. Kombinasi. Jadi pikirnya tetap think globally, act locally. Jadi kombinasi itu tadi. Kombinasi gitu. Nah, terus masalah rasa gitu ya. Apakah memang lidah orang Indonesia ini tidak terlalu asing dengan makanan Jepang? Kita terutama di Jogja itu jadi sangat welcome ya dengan berbagai rasa ya. Kalau kita lihat 10-15 tahun yang lalu orang cari makanan khas Jogja gitu, kita larinya ke gudeg gitu ya. Tetapi dalam 10 tahun terakhir kelihatannya semua orang mencari apapun di Jogja ada. Tidak hanya yang dari Bali, dari Papua, dari Lombok, tetapi akhirnya yang dari Jepang, Korea, Jerman gitu. Jadi kami memilih rasanya kita bisa menawarkan itu di masyarakat Jogja gitu. Ternyatanya diterima dengan baik. Nah, yang menarik kan gini, tenda Jepang di Jogja itu kan belum lama ya. Tapi ketika saya lihat, kok ternyata sudah viral. Cukup viral, banyak pengunjung gitu ya. Dan dan kayaknya juga mereka menikmati makanan itu. Nah, apakah karena memang makanan Jepang ini termasuk itu makanan oriental ya? Masuk kategori oriental. Karena kita udah mengenal makanan Cina kan sebelumnya gitu loh. Mungkin ada semacam kemiripan gitu antara makanan Jepang, makanan Cina sehingga itu lidahnya nggak terlalu asing banget gitu. Gitu kah? Betul, Jadi betul kata Mas Budi, sebenarnya Jepang itu kan mempunyai ciri khas selalu ada nasi.
ketika nasi itu dikasih nori atau bumbu itu menjadi pas dengan kita. Betul. Nah, wong Jawa kalau nggak makan nasi kan nggak makan ya Mas. Nah itu ya. dia. Jadi ketika ada nasi kemudian ada makanan-makanan yang itu menjadi pas. Kebetulan ini menjadi tadi dikatakan bagaimana ini bisa menjadi viral. Kami juga tidak mengira bahwa itu bisa secepat itu ya. Tapi rasanya kesamaan dengan rasa itu kemudian tren menjadi kombinasi yang baik. Yang paling perlu diingat bahwa makanan itu menjadi makanan keluarga. Jadi tadi kami sebelum kesini melihat ada keluarga yang hampir 2 hari sekali ke situ. Gitu ya. 2 anak dengan bapak ibu dengan eyangnya gitu kami tanyain karena kami berusaha untuk supaya kenal nama gitu ya. Jadi ya mereka merasa cocok daripada masak di rumah, mereka jalan kaki, ada yang dari tetangga, ada yang dari Jalan Kaliurang gitu. Jadi rasanya kok ini malah menjadi makanan keluarga yang asik gitu ya. Jadi itu benar-benar makanan keluarga yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan, seluruh kalangan. Betul. Mulai dari anak-anak sampai juga orang tua. Kan ada beberapa resto kayaknya orang tua agak-agak kurang serk ya. Betul. Aduh, saya kok disuruh makan kayak gini misalnya gitu loh. Saya nggak bisa nih. Saya belum makan kalau belum saya rasanya belum makan kalau tidak ada nasi. Kan itu. Suruh makan burger misalnya gitu. Atau pizza misalnya gitu loh. Kan agak-agak ya tidak semua orang tua bisa menerima. Tapi di restoran Jepang ini ya, khususnya di tenda Jepang ini memang ada itu ya, nasi ya. Betul. Meskipun itu dikemasnya dengan ala-ala Jepang ya, karena nasinya juga tadi saya ngerasain ada bumbu-bumbu yang khas banget gitu. Oh, ini Jepang banget. Iya, betul. Jadi ya tidak hanya nasinya ya, tetapi kami juga melihat bahwa ocha yang free refill itu menjadi sebuah keharusan gitu, karena mereka tetap hidup sehat dengan gulanya tidak ada, tapi mereka menikmati ocha. Kebetulan ocha kami juga cukup enak. Selain menu yang non menu seperti ambience dan lain-lain kelihatannya mendukung, sehingga ya sehingga anak-anak, orang tua, kemudian ya yang sepuh bisa rawuh dan datang dengan enak dan nyaman, dan terutama anak-anak mudanya kalau weekend itu waduh mereka mending berlama-lama di situ Mas Budi. Yang di tenda Jepang yang di Jogja itu yang kedua. Betul. Ya, yang pertama di Solo. Di Solo itu pilot project dan kebetulan cukup banyak diterima di sana, sehingga keputusan kami akhirnya mempercepat untuk di Jogja. Gitu. Yang di Solo itu kapan dibukanya? Tanggal 3 Januari. 3 Januari baru. Gitu. Jadi begitu melihat responnya baik ya sudah, yang di Jogja untuk segera dipercepat saja gitu Mas Budi. Gitu. Begitu lihat Solo antusiasme konsumennya terhadap masakan Jepang tinggi. Kemudian okelah Jogja gitu loh. Nah, kemudian tentang pemilihan tempat itu ya. Gitu. Ya, kan orang selalu berpikir ya kalau kita mau tempat yang strategis dong gitu ya. Tapi ini uniknya tenda Jepang ini kan masuk ya agak lumayan jauh dari jalan raya ya, dan tempatnya itu sepi. Maksudnya sepi itu tidak terlalu ramai lalu lintas gitu loh. Tapi tetap aja gitu ya menarik perhatian gitu loh. Ya, di kampung Mas, di Kakak Melusuk. Ada alasan kenapa memilih tempat itu? Iya, sebenarnya bagi kami yang paling penting ya, kebetulan kami pasangan yang mempunyai anak, dan kita melihat teman-teman kami, pelanggan-pelanggan kami juga kelihatannya mempunyai kebutuhan yang sama. Artinya kids friendly. Kalau anak saya ke sana mau lari-larian itu juga aman. Yang kedua ya, kami tidak menggunakan kontur yang terlalu bertingkat sehingga orang tua juga bisa nyaman gitu ya. Jadi ya kemudian kami memakai open garden Mas, sehingga orang setelah pandemi ini kan kecenderungannya memilih untuk bukan ruang tertutup, bukan ruko. Jadi orang menikmati duduk di luar dengan sinar matahari sambil makan bersama keluarga, itu kok rasanya pas gitu. Akhirnya terpilihlah tempat itu. Dan memang benar-benar nyaman ya, cozy gitu. Kemudian ya tidak bising ya. Saya sukanya gitu. Jadi bisa menikmati benar-benar ketika makan kita menikmati ambience-nya, situasinya, atmosfer sana. Kayaknya enak banget. Terima kasih kalau itu bisa diterima konsepnya. Baru berapa lama ya di tenda Jepang dibuka di Jogja? Ya berarti 1 bulan ya Mas ya. Baru 1 bulan. Dan kelihatannya ini akan buka di beberapa cabang. Tadi sore kami meeting ada bakal di Salatiga dan di Semarang gitu. Jadi
ya kelihatannya ini kami akan fokus di beberapa kota dulu untuk menjaga kualitas yang baik. Gitu. Kenapa harus yang jauh-jauh gitu loh? Kenapa misalnya gini, satu Sleman, kemudian agak-agak ke selatan, yang mungkin mereka agak terlalu jauh untuk datang ke tenda Jepang Sleman misalnya ya. Ide bagus Mas Budi. Nanti misalnya kita ada kesempatan kita akan melihat itu. Ya, karena ada beberapa bisnis sejenis kuliner itu kan juga gitu ya. Dia kuatkan dulu di area Jogjanya gitu loh. Sudah itu baru diekspansi gitu. Kelihatannya kita akan membatasi tidak semua di Jogja ada, tapi mungkin seperti masukan tadi 2 atau maksimal 3 cabang akan cukup. Iya gitu. Yang paling enggak yang daerah-daerah selatan tidak terlalu jauh gitu. Iya betul. Karena memang di Jogja ini kan tidak terlalu banyak pilihan restoran Jepang. Kalau Chinese food, restoran Cina kan banyak sekali ya, makanan apa saja kayaknya ada. Tapi Jepang ini kan belum terlalu banyak. Kalaupun ada, ya beberapa saya pernah ngicipin juga di tempat ini. Ya rasanya, artinya Jawanya masih terlalu medok gitu ya kadang-kadang, atau ya namanya aja yang Jepang tapi ternyata bahan-bahannya juga ya masih terlalu lokal banget gitu. Tapi tenda Jepang memang luar biasa Sebenarnya kalau kita melihat kesukaan terhadap masakan Jepang itu akhirnya terbentur pada kadang-kadang harga betul. Kami merasa bahwa ini kan makanan untuk setiap orang gitu ya. Artinya ya kita memberikan harga yang menurut kami bisa dikonsumsi setiap hari bersama family. Anak muda pun juga mencoba. Kita kan tahu kota mahasiswa, kota pelajar gitu ya. Betul. Sesuai dengan apa yang mereka bisa konsum gitu. Ya, karena beberapa restoran Jepang di Yogyakarta memang harganya luar biasa mahalnya. Jadi nggak mungkin dong makan tiap hari ke sana. Betul. Kami memilih yang 1 bulan sekali aja mikir. Sepakat. Iya gitu. Jadi ini memang benar-benar untuk menengah ke bawah. Mungkin target marketnya. Kami tidak ke A atau A plus tapi ke B atau di C gitu betul. Itu bisa. Kelihatannya itu yang pas untuk tenda Jepang kami. Iya, dan memang harganya terjangkau ya. Kisaran berapa harganya di tenda Jepang ini? Mungkin agak kaget ketika kita bicara masakan Jepang, tetapi kita set untuk makanan ya Mas itu mulai dari 20.000. Mulai dari 20.000. Dan rata-rata 22.000, 28.000, average di bawah 30. Di bawah 30.000 sudah mendapatkan menu masakan Jepang. Yang benar-benar rasanya tetap ada Jepang-Jepangnya gitu loh. Jadi bukan Jepang-Jepang Jawa gitu tapi ya meskipun tetap ada ya semacam penyesuaian bahwa ini Jawa gitu. Ada manis-manisnya agak lebih banyak. Kecapnya lebih kompromi. Kecap Jepangnya yang mahal itu juga harus lebih banyak gitu. Ya dengan harga itu ya. Bahkan minumannya murah-murah ya saya lihat. Kami milkshake itu juga surprise karena akhirnya family yang suka. Jadi milkshake itu kami jual murah sekali antara 15 sampai 17.000 dan itu yang paling bandar selain ocha tentu saja ya. Karena ocha kami berikan free refill. Di awal-awal buka kan ketika operasional kami masih sambil belajar gitu memang banyak masukan, tetapi kami memilih untuk menerima masukan dan merespon itu, dan alhamdulillah dalam seminggu terakhir ini kami mendapatkan bintang 5 di beberapa Google review gitu ya. Jadi ini kami mencoba untuk berbenah. Tidak mudah di awal-awal ketika menerima satu kali orang datang bisa banyak gitu. Hanya kami mempunyai sudah ini tanggung jawab kami berikan free snack, free refill ocha, free iced tea yang mereka bisa sambil menunggu bisa ambil snacknya. Sampai sekarang itu kami pertahankan dengan free ocha saja. Artinya bisa free refill, kamu bisa minum ocha sambil menikmati. Dan ochanya ini impor dari Jepang? Tidak impor atau lokal? Lokal, tapi rasanya mendekati ocha yang memang ini. Dan saya tanya beberapa teman Jepang gitu, ini oke kok, mereka juga berfoto sambil menikmati ochanya, minumnya kok glegak-glegak. Berarti mereka cocok lah kira-kira gitu. Sebenarnya ocha itu teh Jepang. Betul, teh hijau Jepang. Teh Jepang. Rasanya kan tawar ya Mas Budi ya. Jadi setelah makan daging atau sayuran mereka pas dengan itu. Ya supaya kita fit kayak orang Jepang gitu ya. Slim minimal. Ya, Star Lovers menarik kan dan tentu saja saya yakin Anda penasaran ya untuk mencoba mencicipi ya. Dan kalau Anda tertarik untuk mencicipi, ini ada voucher loh untuk Anda yang beruntung pada malam hari ini.
Tapi ya tentu saja syaratnya silahkan Anda bisa bertanya-tanya atau bisa memberikan saran atau apa saja ya, masukan-masukan buat Mas Ison dan teman-teman untuk tenda Jepangnya. 0818621013 menanti Anda ya. Dan Mas Ison, kita istirahat sebentar ya. Ya, oke, Star Lovers, izinkan kami untuk istirahat sejenak dan kita akan lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Tentu saja masih banyak hal ya yang ingin saya gali dari Mas Ison dengan tenda Jepangnya ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesudah beberapa yang mau lewat berikut ini. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga tamu istimewa saya Mas Ison Satrio dari Tenda Jepang di acara Fun with Business. Maaf tadi saya lupa ngecilin volume jadi nging. Oke, Mas Ison, ada yang tanya ya, apa saja sih menu yang disediakan di tenda Jepang ini gitu? Karena makanan Jepang kan banyak sekali beragam. Betul. Nah, yang sudah tersedia di sana apa aja nih? Oke, terima kasih dari pertanyaannya, ini sangat menarik. Jadi kami ada di IG di tendajepang.id. Di situ ada menu lengkapnya beserta harganya. Tetapi kalau ada pertanyaan ya kami bisa jawab. Nomor 1 tadi nasi pasti. Itu nasinya ditaburi apa itu, Mas? Kok rasanya nori, ada rumput laut. Itu rumput laut ya. Oh iya, Jepang khas dengan rumput laut. Betul. Jadi kami sajikan dengan mangkok kecil yang pas gitu ya. Nasi kenyang kami juga ya, kemudian kalau pertanyaannya menunya apa aja, dari beef teriyaki, chicken teriyaki. Mas, teriyaki itu apa? Teriyaki itu jenis masakan Jepang yang kita mungkin sudah sangat populer. Betul ya. Dicampur tauge itu tadi, kemudian diberikan kecap. Sehingga gitu. itu ditumpuk dalam satu. Apa kalau Indonesianya mungkin tumis gitu ya? Betul, kira-kira begitu, Mas. Gitu. Jadi tumisnya Jepang tuh namanya teriyaki. Kemudian katsu yang digoreng. Katsu artinya goreng crispy. Betul. Jadi kami ada yang cukup disukai, wagyu katsu itu ya, walaupun meltik itu kita itu cukup disukai sama konsumen. Jadi ada katsu. Artinya katsu itu memang crispy. Crispy. Goreng-gorengan crispy gitu. Betul. Gitu. Kemudian kalau snacknya kami ada onion ring. Ya, itu yang digoreng juga. Gitu. Jadi bisa sambil tambahin topping itu juga suka. Gitu, Mas. Kemudian ada tempura tentu saja. Tempura ya. Kami hari ini sedang tes produk untuk ramen. Nah, itu dia. Yang suka mie ayam. Ini mie ayamnya ala Jepang. Gitu. Ramen ya. Kebetulan chefnya itu berasal dari satu resto yang di Jakarta, kemudian dia sempat kerja di Jalan Magelang yang antri-antri itu, kemudian tadi bikin ya kok persis, dan rasanya kami bisa harganya sepertiganya gitu. Jadi gitu. Jadi rasanya masih masuk akal. Nanti mungkin minggu depan sudah bisa dinikmati ramen di Tenda Jepang. Oke. Jadi ada menu baru ramen ya gitu. Jadi ada yang model teriyaki, ada katsu. Kemudian, kalau yang Mas yang misalnya kayak yakiniku gitu-gitu, atau yang agak-agak ribet cara masaknya itu mesti pakai steamboat dan lain-lain, itu gimana? Betul, kami memakai brand Tenda Jepang. Kami pengennya itu kan menjadi wadah ya. Artinya semua masakan Jepang bisa masuk ke situ. Kita tidak spesifik harus ramen atau harus sushi, tetapi kami ingin secara bertahap memberikan itu. Jadi kami di awal memang belum memberikan ramen, tetapi sebulan setelah itu baru keluar ramen. Mungkin bulan depannya lagi akan ada sushi. Gitu ya. Jadi bertahap dong. Ini kan baru Tenda Jepang ini kan baru. Tapi sudah on plan kok. Jadi stagesnya sudah dipikirkan. Sudah on plan. Sekarang ramen yang diluncurkan. Mungkin bulan depan apalagi gitu. Semoga bisa diterima. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita jawab dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Silakan. Nih. Oke. Ya, ini ada dari Tante Rensi yang ada di Jalan Kalurang kilometer 7. Tetangga dong ini kayaknya. Dekat Pasar Kolombo. Oh iya. Malam Mas Budi dan Mas Ison, Tante Rensi Jakal kilometer 7 dekat Pasar Kolombo. Oh iya. Tetangga. Tepatnya, oke. Tenda Jepang ke timur. Sampai detail gitu ya Tante. Berarti Tante udah pernah ke Tenda Jepang dong ini. Itu nasi rasanya gurih atau biasa? Rasanya gurih. Rasanya biasa, tidak gurih, karena kami pilih yang netral.
sehingga Maksudnya gurih itu gimana sih? mungkin kalau tidak salah ya, Ya. mungkin yang dimaksud Tante Rensi seperti ada bumbu santan atau apa gitu. Tapi kami memilih yang netral saja. Emang itu Seperti biasa. masuk tenda makanan Jepang. Mung- Nasi uduk dong namanya. Mungkin yang dimaksud mungkin, tapi Oke. kalau ditanya kami rasanya ya nasi biasa. Nasi biasa Iya. tapi ditaburi nori. Betul, gitu. betul. Oh, mungkin yang dimaksud sticky rice ya, artinya nasi Jepang yang kayak ketan gitu. Itu tidak. Kami tidak. Kami nasi biasa saja. Iya, Iya. iya, oke. Nasi biasa rasa ini yang biasa ini Tante. Iya. Itu menu apa sudah paketan, satu paket atau pilih menu yang apa yang kita mau dan apa ada hiburan full musik di Iya. saat menikmati makanan. Jadi betul yang tadi kami tawarkan adalah bukan paket, tetapi bisa pilih menu per menu. Jadi misalnya datang berempat berlima bisa pilih 3-4 menu, bisa dimakan bareng karena Sharing ya. itu cukup banyak, ya. benar Mas Budi. Jadi bisa untuk sharing. Ya. Jadi maka kami tadi family karena bisa jadi makan malam bareng, makan ini bareng gitu. Ya. Iya. Ada apa musiknya? Kami berencana nanti di weekend akan ada akustik musik. Oke. Ya. Kami pernah uji coba tapi ternyata waktu itu sangat memakan tempat. Kasihan konsumen kami gitu ya. Mungkin kami akan gitu. letakkan tidak di weekend ya. Iya. Iya. Ya supaya lebih mengena mungkin lagu-lagu Jepang dong yang Wih. tadi ya. Iya. Kokoro no Tomo itu seluruh Indonesia Raya tahu lagu ya, ini. dari segala usia. Kami ambience-nya juga secara theme song kami pilih lagu-lagu Jepang yang diterima. Oke, Ya. jadi di sini campur sari nggak ada pokoknya. Jelas. Ya, ini oke. Saya belum sempat mampir ini. Takut harganya tinggi soalnya dekorasinya oke. Oh, terima kasih. Tadi kan udah disebutin ya harganya, Iya. ya harganya terjangkau. Silakan datang Tante jangan Rensi khawatir. dari 20.000 sampai 30.000 bisa sharing, jadi sangat terjangkau. Monggo Oke. silakan. Nasinya ada ijo-ijonya atau mungkin taburan nori itu. Betul, Oh, betul. itu Tante maksudnya. Iya, iya. Ada, Iya. Tante. Jadi ini memang ada khas aroma rumput laut Iya, ya iya, kalau iya. makan itu karena memang ya itulah Jepang gitu Iya, ya khasnya iya, di situ iya, ya. betul. Jadi nggak jauh-jauh dari rumput laut, Betul. dari laut-lautan lah pokoknya. Gitu. Makasih Tante Rensi. Terima kasih Tante Rensi. Ya, kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Iya. Jauh nih. Ya. Dari Purworejo. Wow. Selamat malam Ya, Purworejo. oke, dari Purworejo hadir. Ini Bu Tri Hastuti. Iya, Ya, selamat selamat malam, malam Bu Bu Tri. Tri Hastuti. Apa kabar? Sehat ya, Bu? Iya. Ini ikan mentah jenis apa saja yang bisa dimakan mentah ya? Ya, tadi kami sebelum siaran membahas tentang sashimi. Jadi Ya. rasanya yang mentah-mentah itu kami belum sediakan ya, karena itu memang spesifik hanya orang-orang yang bisa menikmati itu. Jadi kami Betul. bersikap umum dulu. Iya, Iya. iya. Itu namanya sashimi Bu Tri Hastuti ya. Sashimi itu memang makanan mentah Iya. yang cuma dicelupin di semacam saus gitu Betul, ya. betul. Gitu, tapi memang ya tadi seperti Mas Ison bilang ya tidak semua apalagi orang Indonesia Iya, ya belum terbiasa dengan Betul. yang mentah-mentah. Iya. Saya juga nggak bisa. Kami Nelen. memilih yang bisa diterima dulu, Bu. Iya, pokoknya disesuaikan dengan lidah Lidah Indonesia, Indonesia. tentu saja ya, Iya. selera Indonesia. Jadi yang sashimi itu belum. Iya. Tapi kalau ada ikan apa biasa yang dipakai? Ikan salmon atau Di bulan depan kami merencanakan itu, jadi ada sushi yang akan ada salmonnya. Jadi tunggu saja. ya. Iya, akan ada. Jadi kalau nanti di tenda Jepang bukan sashimi ya, Iya. tapi sushi. Iya, Ya, di gitu. situ ada ikannya juga. Ya, ikan tapi itu dimasak. Betul, betul. Ya. Itu. Ya, ikan mentah yang dimakan namanya sashimi. Oh ya, gitu ya, Bu Tri Hastuti ya. Jadi memang tidak semua orang bisa menerima makanan ini ya. Saya itu juga belum bisa. Oke. Terima kasih Bu Tri Hastuti ya. Kalau kapan-kapan kalau main ke Jogja silakan mampir ke tenda Jepang. Ya, lokasinya ya. mudah, Bu, dari Pasar Kolombo ke kanan mentok kita langsung ketemu. Iya, Tempatnya di betul. kampung, Bu. Ya, Monggo, tempatnya di Bu. kampung pokoknya enak banget Bu, damai. Kan tenang banget ya di sana Iya. ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Tumino Oh, iya. yang ada di Kasihan Bantul. Iya. Assalamualaikum Mas Budi dan Mas narasumber. Mau nanya apakah menyediakan takoyaki dan ramen? Ya.
Ramen, iya Bu. Ya, ramen ini baru diluncurkan. Iya, ya. jadi minggu depan kita sudah bisa menikmati ramen ala tenda Jepang. Takoyaki memang sudah ada di dalam rencana kami, tapi saat ini belum. Iya. Takoyaki itu yang sering dijual di tepi jalan itu. Betul, yang anak-anak suka itu. Ya, itu sebenarnya masuk apa? Snack. Snack. Jadi bukan makanan utama ya, Mas. Ya, gitu. Tapi itu ya yang secara itu umum termasuk dikenal. makanan populer kah? Saat ini mungkin sudah setahun terakhir ya takoyaki. Maksud saya gini. Jogja itu kan ada gudeg, ada brongkos misalnya gitu. Itu yang makanan khasnya yang sudah turun temurun gitu loh. Kemudian mulai ada muncul makanan-makanan kekinian gitu. Nah, apakah takoyaki ini makanan kekinian Jepang atau jangan-jangan takoyaki cuma ada di Indonesia? Enggak, itu makanan kekinian ya. Makanan kekinian. Ya, artinya sekarang menjadi dinikmati karena itu bisa buat jajanan anak SD, SMP, SMA, kemudian di dalam satu gerobak khusus yang bisa ditaruh di mana-mana. Jadi itu menjadi populer karena ya sekali lagi karena tren ya. Artinya ya orang akan meminati itu karena melihat bahwa oh ya begini ya makanan snack Jepang gitu. Seperti dorayaki misalnya. Saya dulu penasaran dengan dorayaki ya, karena dulu saya kan mengajar bahasa Indonesia untuk orang-orang asing. Nah, salah satu murid saya kan orang Jepang. Saya tanya dorayaki itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya? Kenapa Doraemon begitu sukanya? Akhirnya betul, dia pulang ke Jepang dan datang lagi ke Yogyakarta hanya bawa dorayaki buat saya. Saking sayangnya dan penasarannya. Ini Mas Budi untuk untuk mengobati penasaran. Ini namanya dorayaki gitu ya. Dan doyan. Enak juga. Kalau chicken katsu ada nggak? Ada. Katsuan ada Ibu. Yang katsuan itu ada. Jadi ada chicken katsu, ada beef katsu gitu ya. Ada. Kalau ikan bisa dikatsuin nggak? Belum, yang ikan nanti akan will be ada di bulan-bulan mendatang. Tapi ada nggak sih misalnya fish katsu gitu? Enggak ya, kami hanya punya chicken sama beef yang dikatsu. Memang belum pernah sih saya. Ya maksa ini ya. Gitu ya. Gitu ya Bu Tumino, silakan kalau Bu Tumino mungkin ada waktu ya, dari Kasihan ke Jalan Karurang tidak terlalu jauh. Di Google Map di tenda Jepang Jogja. Cari aja pakai Google Map ya, pasti ketemu. Atau di tenda Jepang ID di Instagram. Ya. Pertanyaan berikutnya, ada playgroundnya apa enggak ini dari Mbak Devi? Mbak Devi kayaknya punya anak kecil nih. Kebetulan tempat kami itu sering banget dikunjungi anak-anak kecil, termasuk putrinya Mas Budi itu. Jadi ya kids friendly. Kemudian kami coba untuk sediakan besok Bu satu ayunan untuk bisa jadi playground. Tetapi intinya anak-anak aman di situ karena tempatnya cukup luas, ada backyardnya yang bisa lari-larian di situ, dan kebetulan jalannya itu juga jalan umum yang tidak terlalu ramai gitu. Oke. Gitu ya Mbak Devi, jangan khawatir ya. Sebenarnya tempat itu cukup aman untuk lari-larian ya, meskipun tidak ada spesial khusus playgroundnya gitu, tapi halamannya cukup luas gitu, dan kiri kanannya kami sediakan juga mainan-mainan seperti untuk anak-anak kecil dari kartu atau apa, sehingga orang asik main di situ. Jadi aman lah kalau bawa anak-anak ya. Jadi ini benar-benar restoran keluarga ya, dari anak-anak sampai orang dewasa diakomodir semuanya gitu. Semua boleh datang. Gitu. Ada wifi-nya mungkin? Wifi-nya cukup lumayan kencang. Gitu. Monggo, ya. Jadi silahkan ya sambil nongkrong di situ. Mungkin sambil upload story, IG story gitu. Ya, berikutnya pertanyaan berikutnya dari Mas Gunawan yang ada di Yogyakarta. Selamat malam. Bisa nggak kita mengadakan acara-acara khusus seperti wedding di situ atau ulang tahun? Sebenarnya pernah Mas, kami dibuat wedding itu 2 kali ya. Udah pernah ya. Tetapi saat ini kelihatannya karena kebetulan waktu operasionalnya akan kami perluas, tidak buka di sore, mungkin mulai di minggu-minggu mendatang akan mulai dari buka siang, maka kami harus mengalah dulu untuk tidak bisa buat wedding. Mungkin setelah ini kita bisa jalan, nanti kita akan coba untuk melihat kemungkinan itu lagi. Ya, atau mungkin nanti ada tempat baru ya. Amin. Semoga begitu, Mas. Itu yang di sebelah itu loh. Yang katanya kafe yang katanya sudah tutup itu. Dia akuisisi saja.
Bisa untuk wedding di situ. Iya. Ya gitu ya, Mas Gunawan. Sementara belum ya. Tapi kalau cuma untuk ulang tahun mungkin masih bisa bersama teman-teman itu masih bisa. Tapi kalau wedding itu kan benar-benar harus ngeblok tempat. Betul, gitu. betul. Tempatnya sih asik buat wedding dan pernah, tapi ya kami harus ngeblok, jadi kami harus berpikir gitu ya. Menjadi mahal nanti. Gitu ya. Nah, ya ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Mas, pertanyaan yang menggelitik saya ya. Silakan. Gitu. Masakan Jepang itu identik dengan mungkin ya maaf ya ada kadang-kadang mengandung sake dan lain-lain. Nah ini kalau tenda Jepang ini bisa dijamin kehalalannya kah? Iya. Jadi begini Mas Budi, kami juga sangat paham untuk ini tentang hal ini. Kami pastikan sejak awal kami memilih bahan-bahan yang memang halal. Kemudian kebetulan chef kami, kemudian partner kami juga hampir semuanya memegang teguh di prinsip itu, termasuk di beberapa karyawan kami sebagian besar. Jadi kami seperti ditulis di Instagram itu bahwa kami halal itu. Jadi silahkan saja bisa dinikmati dengan nyaman. Nah gitu ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik ya. Oh ya ini halal apa enggak ya? Halal. Gitu ya. Jadi yang jelas halal gitu ya. Bahan-bahannya halal dan dijamin tidak ada sake di situ. Ya jadi sebenarnya banyak sih makanan-makanan oriental yang sebenarnya halal gitu ya. Karena meskipun namanya sebenarnya itu dari namanya udah enggak halal. Misalnya bakso gitu lah. Mbak itu apa sih? Dari asal katanya. Makanya mbak itu kan daging babi ya. Iya, betul. Tapi kan bakso halal gitu. Mbak Moi. Nah, seperti itu. Mbak itu kan artinya itu. Jadi sebenarnya banyak sekali makanan-makanan oriental yang sebenarnya sudah benar-benar ini Indonesia banget dan halal ya. Bisa dijamin kehalalnya. Jadi di tenda Jepang pun tidak perlu ragu-ragu untuk menikmati karena memang sudah ada jaminan nih dari ownernya halal. Gitu. Jadi bisa lah dipakai untuk makanan-makanan keluarga ya yang jelas gitu. Ya. Dan ada rencana nggak? Karena gini, baru 2 aja ya, 2 Solo dan Jogja aja animonya udah begitu dahsyatnya gitu. Ada nggak sih rencana ke depan ini menjadi semacam bisnis franchise? Nah, gitu ya. Seperti itu, yang lain-lain itu gitu. Iya, kami memilih untuk cukup berhati-hati supaya kita melihat pertumbuhan yang sehat secara bertahap itu menjadi penting karena kita pengennya juga jangka panjang Mas ya. Tapi kalau untuk membuka kemungkinan untuk bekerja sama, kami sangat open. Jadi silakan bisa di DM di IG kami. Jadi kami terbuka untuk kerjasama. Ada kemungkinan untuk kerjasama entah itu bentuknya apa. Kita bisa bicarakan. Bisa bicarakan. Dan apakah namanya harus tenda Jepang atau mungkin nggak tahu lah, nanti itu tergantung bagaimana pembicaraan. Tapi yang jelas kekhasannya itu menjadi tenda Jepang menjadi khas ya. Gitu. Betul. Jadi untuk kedepannya ada ya. Kedepannya ada. Memang rencana begitu memang ada. Pengennya ini juga bisa diterima luas oleh masyarakat dimanapun. Bayangan. Tadi pertanyaan dari Purworejo itu kan artinya ada ketertarikan, ada atensi. Siapa tahu nanti ada cabang di Purworejo. Amin, gitu ya. Gitu. Seperti yang sudah itu ya kan mereka langsung buka cabang di mana-mana dan itu bisa jadi mereka juga franchise sebenarnya. Gitu ya. Dan ini tenda Jepang adalah restoran Jepang ala tenda gitu ya dengan harga yang terjangkau tapi mudah, suatu saat nanti insya Allah mudah dijangkau, tidak hanya harganya yang terjangkau tapi juga tempatnya gitu loh karena banyak cabang. Amin. Itu ya. Mas Ison, sebenarnya acara ini biasanya ada Koh Martin yang menemani. Tapi pada malam hari ini berhalangan. Tapi Koh Martin tidak lupa mengirimkan voice note untuk kita. Mantap. Nah, Koh Martin akan memberikan masukan seperti apa? Kita dengarkan nih komentar dari Koh Martin. Star FM ya, yang ada dimanapun ada, yang dari Wates, Kulon Progo, Purworejo ya sampai di Klaten ya, ataupun yang online di Bogor juga ada, saya dengar gitu. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Ini saya sudah berteman berapa ya, mungkin 4 atau 5 tahun lah sama Pak Ison. Nah, Pak Ison ini pejuang kuliner yang tangguh ya di situ. Dia
luar biasa dalam menyelami pasar, dan sekali ini dia menghadirkan kuliner barunya dia ya, dengan tenda Jepang ya, masakan-masakan Jepang yang kemarin saya sudah cobain, tempatnya Jepang habis. Nah, dan rame banget ya, ini pantas dimampiri dan dicobain ya, apalagi togenya. Nah, togenya juga pasti istimewa juga ini. Ya, pelayanannya top ya, dan bagaimana karyawan-karyawannya ini dilatih oleh Pak Ison untuk bisa, ciri khas dari Pak Ison itu ramah gitu, karyawan-karyawannya. Jadi malam ini kita sama-sama belajar ya, bisnis kuliner tuh rasa dan ramah itu ada semua di kuliner terbaru dari Pak Ison, tenda Jepang ya, masakannya yakiniku dan kawan-kawan, teriyaki juga ada. Jos maju terus Pak Ison. Ya itu tadi ya komentar dari Ko Martin ya. Ya moga-moga tetap, terima kasih Ko Martin supportnya. Ya tetap bisa dipertahankan ya, amin, kualitasnya. Amin. Kami berusaha untuk yang terbaik. Keramahannya tadi amin. gitu ya. Jadi bisa kami tularkan. Nah itu dia. Jadi orang datang happy, makan juga happy, membawa kesan yang baik tentang tenda Jepang. Nah gitu dia ya. Nah Mas Ison merasa bisnis restoran tenda Jepang ini bisnis yang fun atau tidak? Dan di mana sisi funnya sih dari bisnis ini? Iya, jadi ingat karena istri saya dulu bekerja di satu resto fast food ya, cepat saji. Ya cukup lama di situ, 6 tahun meniti dari karir di bawah sampai menjadi manajer. Dan rasanya dia mempunyai bekal yang cukup dari sisi operations. Tadi saya dibilang oleh Mas Martin ramah ya, mungkin karena saya banyak senyum gitu ya. Artinya saya di bidang hospitality-nya, saya di bidang servicesnya, moga-moga kami saling melengkapi bersama partner kami gitu. Iya. Jadi sudah fun ya, benar-benar fun ya menjalankan bisnis ini. Rasanya kalau setiap apa yang kita lakukan dengan fun, dengan happy, kok rasanya itu juga terpancar di bisnis gitu ya. Gitu ya. Ini Star Lovers yang menjadi kunci ya, bahwa apapun bisnis kita lakukan secara fun. Dan ternyata Mas Ison ini dalam menjalankan bisnisnya juga merasa fun ya, dan benar-benar bisa menikmati perjalanannya gitu ya. Naik turun jatuh bangun itu ya dinikmati gitu saja. Apalagi setelah pandemi kemarin ya semua paham bahwa bisnis kuliner ya. Jadi ya dinikmati saja, tidak sendirian. You never walk alone. Michael Jackson banget. Ya gitu ya. Jadi segala sesuatu yang memang kita kerjakan dengan rasa senang, ya fun, ya kita benar-benar menikmati proses itu, ternyata ya hasilnya ya yang mungkin hasilnya juga tidak selalu seperti yang kita harapkan gitu. Tapi paling tidak karena kita melakukan ini dengan fun ya, ternyata ya kita menikmati lah proses itu gitu loh. Dan ternyata memang hasil itu hasil menjadi kesekian ya. Yang penting bagaimana proses kreatif kita berjuang untuk proses yang terbaik proses hasil nanti kita serahkan kepada yang di atas gitu dong. Jadi nggak cuma mikir gimana untung cuan. Tapi ternyata di balik itu bagaimana kita bisa berproses dengan senang, itulah yang menjadi utama. Setuju Mas Budi. Oke. Mas, sekali lagi disebutkan mungkin tadi alamat lengkapnya, kemudian juga IG yang bisa diakses oleh yang tertarik untuk melihat tenda Jepang. Baik Star Lovers yang sudah mendengarkan, nomor 1 terima kasih sudah dengerin ini. Silahkan datang ke tenda Jepang Jogja di Jalan Pamularsih nomor 152. Gampang carinya, Pasar Kolombo, masuk ke kanan mentok itu sudah ketemu Jalan Pamularsih. Ke timur ya. Ke timur Kemudian kalau di IG-nya kami di tendajepang.id. Jadi silahkan saja bisa melihat apa menu di situ, daftar menunya, apa ambience-nya. Jadi paling mudah adalah dari Google Maps. Terus langsung datang. Semoga kami bisa menyambut Anda dengan baik itu. Iya. Oke, terima kasih Mas Ison ya atas waktunya. Ya luar biasa ya perjalanannya gitu ya. Dan ini adalah salah satu di antara sekian banyak ya narasumber yang benar-benar memberikan inspirasi ya bahwa ternyata apapun bisnis Anda ya seperti selalu saya ungkapkan ya, jalankan itu secara fun. Iya. Ya.
Oke, kita ketemu lagi insya Allah ya Terima kapan-kapan kasih, di lain insya Allah, kesempatan Mas Budi, ya. Dan ini sangat inspiratif. Terima kasih, sama-sama. Ya, demikian tadi Star Lover bincang-bincang kami pada malam hari ini. Tentu saja banyak sekali inspirasi yang bisa Anda ambil dari perbincangan kami ya. Dan seperti tadi juga Mas Iksan sudah sampaikan ya, apapun bisnis Anda jalankan dengan fun karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Untuk Anda yang beruntung pada malam hari ini akan mendapatkan voucher dari Tenda Jepang ya. Silahkan Anda bisa mencicipinya nanti ya. Tentu saja kita akan hubungi dari Anda siapa saja yang nanti beruntung pada malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Saya Budi Utomo pamit mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Anda telah bergabung dengan program Fun with Business. Fun with Business dipersembahkan Star FM dan Selasa Sore.